I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sebelumnya berdirinya saya di sini untuk membahas materi metodologi studi Islam guna memenuhi tugas UTS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Agustri Wulandari dengan NIM 2012-4222. Saja pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan hakikat Islam. Studi Islam adalah ajaran ilmiah tentang ajaran, nilai, dan praktik Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta warisan intelektual umat Islam. Metodologi studi Islam membahas cara atau pendekatan ilmiah untuk memahami Islam secara komprehensif, sistematis, dan kontekstual. Pendekatannya bersifat multidisipliner, meliputi sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, filsafat, dan normatif teologis. Materi selanjutnya yaitu ada tujuan, urgensi, dan signifikasi. Yang pertama, tujuannya adalah memahami ajaran Islam secara rasional dan ilmiah serta menghubungkannya dengan realitas sosial. Yang kedua yaitu urgensi. Urgensinya diperlukan untuk menjawab tantangan modern seperti globalisasi, sekularisasi, dan pemerosotan moral. Terus yang ketiga, signifikansinya adalah menjaga identitas keagamaan, mengintegrasikan nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern, mengembangkan hukum dan etika Islam yang relevan dengan masyarakat kontemporer. Selanjutnya ada ruang lingkup dan dimensi ajaran Islam. Ajaran Islam mencakup 3 aspek pokok. Yang pertama akidah, yang kedua sejarah, yang ketiga akhlak. Yang pertama akidah atau keimanan adalah fondasi kepercayaan terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Yang kedua ada syariah atau hukum dan ibadah, aturan tentang hubungan manusia dengan Allah dan sesama, yaitu ibadah dan muamalah. Terus yang ketiga ada akhlak atau etika, adalah panduan moral yang mengatur perilaku individu, keluarga, dan masyarakat. Selain itu Islam juga mencakup bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik, menunjukkan sifatnya yang kafah atau menyeluruh. Selanjutnya ada sejarah singkat perkembangan studi Islam. Di sini dibagi 3 masa. Yang pertama masa klasik, yang kedua masa modern, dan yang ketiga masa kontemporer. Yang pertama masa klasik ditandai dengan kejayaan ilmu pengetahuan dan lahirnya ulama besar seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Khaldun. Terus yang kedua ada masa modern, di mana muncul gerakan pembaharuan oleh tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang menekankan ijtihad dan rasionalitas. Terus yang ketiga ada masa kontemporer, di mana studi Islam bersifat global dan multidisipliner, menekankan moderasi, toleransi, serta integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern. Selanjutnya ada penelitian agama dan keagamaan. Yang pertama penelitian agama, yaitu kajian normatif terhadap ajaran dan teks suci. Yang kedua ada penelitian keagamaan, di mana kajian empiris terhadap perilaku dan fenomena sosial
makna hidup dan pengikat sosial. Pemahaman agama yang inklusif dan damai sangat penting agar agama tetap menjadi kekuatan positif, bukan sumber konflik. Materi yang terakhir yaitu Islam dan gagasan universal, di mana Islam bersifat universal dan rahmatan lil alamin. Menurut pemikiran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menegaskan pentingnya Islam yang humanis, toleran, dan sesuai budaya lokal. Gerakan Islamisasi sains juga muncul untuk mengembalikan nilai spiritual dalam ilmu pengetahuan modern. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tadi yaitu metodologi studi Islam membantu memahami Islam secara ilmiah dan kontekstual. Dari masa ke masa, studi Islam berkembang dari pendekatan tekstual menuju pendekatan ilmiah dan multidisipliner, guna membangun peradaban Islam yang rasional,